المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا وحاجاتنا يا ربي. عباد الله رجال الله أجسنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jawab salamnya pada semangat walaupun baru 5 orang kelihatannya. Ini luar biasa pengajian, Masya Allah, semangat sekali. Jawab salamnya yang semangat, mudah-mudahan yang hadir di sini kita doakan dan jadi doa kita bersama. Segala hajat-hajat kita Allah kabul, amin. Allah berikan keselamatan lahir dan batin, amin. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Mudah-mudahan dengan barokah majlis ini Allah jadikan putra dan putri kita saleh dan saleh, amin. Para pemuda-pemudinya taat kepada Allah, amin. Ya Rabbal. Kalau kata orang Betawi pinggiran, so this time I want to try. If you are the best of mu'min, if you are the best of Muslim, you might answer myself. Do you understand? Itu orang pinggiran Betawi. Ayo sekali lagi jawab salamnya biar kompak, biar sampai menggelegar sampai keras langit dan jadi doa kita semua sejahtera dunia sampai akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Mu'azzam, para alimul ulama, sahibul bait, sahibul karamah, subhanallah, guru kita bersama, ayahanda kita. Saya belum kenal ini, langsung suruh maju. Masya Allah, saya berada di tempat yang sangat luar biasa. Subhanallah, di tempat almarhum daripada Al-Ustaz Ahmad Maulana, pimpinan Majelis Ta'lim Karamah Waliullah. Subhanallah, kalau dengar kata-kata Karamah Waliullah, bulu kita merinding. Kalau kita mendengar kata-kata wali, ketika ada cinta, ketika ada sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar nama-nama kekasih Allah, apalagi para wali-walinya Allah, bulu kita merinding. Tapi kalau ada yang tidak suka dengan majlis ini, demi Allah, itu adalah salah satu orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min. Makanya alhamdulillah, saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bermuajahah kepada guru-guru, kepada ustaz, dan kepada pemuda-pemudi, bapak dan ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini di sini kita berkumpul bersama-sama. Dari kita tadi membacakan sirah nabawiyah, kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjutkan dengan zikir, dengan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 keistimewaan dan 3 kemuliaan yang kita dapat bagi orang-orang yang hadir di tempat ini apa? Yang pertama, Allah berikan keberkahan kepada kita karena kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, bersyukur kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Guru kita, ustadz kita, para pendidik kita, muballigh kita, ulama kita yang mendirikan ini majlis sampai detik ini. Kalau dibaca haul ke-11, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Tidak akan pernah kita tahu agama Allah, tidak akan pernah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, tidak akan kita mengenal Allah dan Rasulnya tanpa perantara guru kita bersama. Betul apa betul? Makanya kita doakan Allah yarham guru kita bersama Ustaz Ahmad Maulana, mudah-mudahan Allah berikan, lapangkan kuburnya, amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya, amin. Dan khususnya bagi penerusnya majlis ini, mudah-mudahan Allah jadikan majlis ini majlis yang barokah selalu, amin, sampai hari kiamat, amin ya rabbal. Yang kedua apa, saudara-saudaraku, dengan kita berkumpulnya di tempat ini, Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita semua. Kumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, kita berkumpul memunajat kepada Allah dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Demi Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita bergetar, bulu kita merinding mengenal nama Allah dan disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi saya melihat banyak dari saudara-saudara kita yang meneteskan air mata mengingat akan dosa-dosa kita selama hidup di dunia ini. Demi Allah bahwasanya dunia yang banyak manusia di luar sana mengejarnya, banyak manusia yang lupa akan kepada Allah. Tidak akan ada yang bisa membawa
dunia sampai alam kubur. Betul apa betul? Terkadang orang suka terlena, Bapak dan Ibu semua, saudara-saudaraku di luar sana. Saya tadi berangkat dari siang tadi saya dari Bogor. Dari Bogor sampai Jakarta diangkat, saya naik motor, Masya Allah. Saya melihat manusia-manusia yang sedang berpulang setelah pulang kerja, tidak takut kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat. Banyak saudara-saudara kita yang ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih banyak yang narik motornya, masih banyak yang di jalan-jalan. Saudara-saudara kita, ini buktinya apa? Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Kita semua yang hadir di sini insya Allah min ahli jannah, amin. Min ahli jannah, amin. Ya Rabbal. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf al-fakir. Saya di sini silaturahmi dengan wasilah daripada sahabat saya. Saya kenal dengan al-wasilah Pak Sofyan ini dari sebelum pandemi. Dulu saya tugas di Kelurahan Angke dan saya ngisi khotib kenal sama beliau. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa dengan wasilah beliau bisa bersilaturahmi di sini. Saya di Bogor, Bapak Ibu, alhamdulillah punya majelis taklim yang namanya Wardatul Ilmi. Majelis taklim dan salawat. Kalau di Bogor ceritanya, siapa yang mendirikan majelis taklim, salawat dan zikir dipatok sama orang yang punya ilmu hitam, mati kalau enggak 1 bulan. Di Bogor, di Jakarta mah mungkin sama. Tapi Masya Allah, alhamdulillah, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita membacakan salawat-salawat kepada baginda Rasulullah, terhentak hati kita, terbawa jiwa dan sanubari kita. Alhamdulillah, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita datang ke sini kalau bukan adanya gertakan iman, kalau bukan adanya cinta di dalam jiwa dan raga kita, mana mungkin dan tidak akan mungkin langkah kaki kita dari rumah sampai ke sini akan sampai bersama-sama, duduk bersama-sama. Betul apa betul? Kalau bukan karena iman, tidak akan kita melangkahkan kaki kita ke sini. Coba kita lihat, masih banyak saudara-saudara kita yang jauh dari Allah di luar sana. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak takut kepada Allah, meninggalkan sholat, bahkan majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Banyak orang-orang yang iri, banyak orang-orang yang syirik. Bahkan tadi saya melihat demi Allah di sini almarhum daripada Al-Ustaz Ahmad Maulana, pimpinan majlis ini, hadir menyaksikan santri dan santriwatinya, keluarganya, ta'ziman wa takriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadir bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita dikabul sama Allah, amin. Insya Allah kita doakan saudara-saudara kita yang masih jauh daripada Allah, Allah berikan hidayah, amin. Ya Rabbal. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sudah lama enggak tausiah. Saya setelah kerja, makanya saya resign dari kerjaan tahun lalu saya buka usaha. Saya buka usaha di Parung Panjang, buka usaha namanya Kebuli Abu Syam. Bukan promosi nih, tapi saya ingin kita sama-sama, kata Rasulullah apa? I'mal lidunya kata'ishu abadan. Kita memang dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Rasulullah untuk mengejar dunia, untuk mencari harta, untuk bekerja, untuk mencari nafkah, tidak malas-malasan. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dan berkata di dalam
suatu riwayat ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam suatu riwayat dijelaskan Bapak dan Ibu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3 bagian dalam hidupnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci Rasulullah sukses selama 23 tahun dakwah dan syiar, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, sukses menyebarkan agama Islam sampai anak cucu kita merasakannya. Karena kenapa? Karena yang pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hatinya ada akhlakul karimah, ada sopan santun, akhlak yang luar biasa. Makanya kita bersyukur punya Nabi yang luar biasa panutannya. Kalau sekarang banyak orang yang bisa ngasih contoh, tapi jarang kita melihat orang yang jadi contoh. Betul apa betul? Banyak orang yang bisa ngasih nasihat. Mungkin saya mohon maaf, saya di sini juga mungkin banyak kekhilafan, saya banyak kekurangan. Bukan saya menasehati, tapi yuk sama-sama kita bermuhasabah, kita sama-sama mengkaji diri kita. Ini momentum bulan Maulid, bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takriman wa ta'diman. Dengan ada momentum Maulid Nabi ini dan haul daripada guru kita, mari yang pertama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang pertama, Rasulullah itu ibadahnya dijaga Pak Bu. Ibadah Rasulullah itu terjaga maksum, liyaghfirallaha ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa baginda Rasulullah dijamin oleh Allah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi baginda Rasulullah melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Betul. Kalau kita umatnya banyak juga yang kakinya bengkak. Banyak nggak? Iya, semurat ya. Kita bangun malam cuman ke kamar mandi, habis itu balik lagi meluk bantal. Masya Allah, mulas. Rasulullah yang dijamin maksum, ibadahnya dijaga oleh Allah, sholatnya tepat waktu, ngajinya rajin, majelis ta'limnya rajin, berkumpul kepada para sahabat-sahabatnya rajin. Lah kita umatnya yang belum tentu dijamin masuk surga, sholat ditinggalkan, ama majelis ta'lim benci, ama ustadz sirik. Betul apa betul? Banyak lah yang kayak gitu. Di mana? Di Bogor. Masya Allah. Kalau kita bersumber daripada sejarah baginda Rasul, yang pertama yang dijaga ibadahnya sholat. As-salatu imaduddin. Sholat Pak Bu, Sholat itu adalah tiang agama. Ibarat logika, ada nggak bangunan yang bisa berdiri tanpa tiang? Rumah berdiri ada tiang. Sekolah berdiri ada. Majelis ta'lim ini berdiri ada. Begitu juga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan baginda Rasul, mari kita sama-sama tingkatkan sholat 5 waktu kita. Setuju? Setuju? Iya, setuju banget. Ini pada diam-diam baik nih. Sholat itu gampang, cuman berat dilakukan. Betul, setannya banyak.
Banyak Kak. Setan apa namanya? Setan si jin. Tahu enggak? Tahu enggak? Siapa yang tahu sama setan? Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita sebagai umat Rasulullah, kalau kita melaksanakan ibadah bulan puasa, kita tidak bisa melaksanakan puasa, kita bisa mengkodok puasa itu, betul? Betul apa betul? Kalau kita melakukan zakat, kita tidak mampu mengeluarkan zakat, tidak diwajibkan untuk fakir miskin mengeluarkan zakat, betul? Betul apa betul? Tapi kalau kita mengaku umat baginda Rasulullah tidak melaksanakan sholat, tidak ada hukumnya orang yang mengkodok sholat kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Coba nih tanya mau guru kita, Ustaz, saya kalau ninggalin sholat nih kesiangan nih subuh nih, bagaimana nih? Bisa dikodok nggak besok? Sholli fardu subuhi kodoan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu Pak? Ada nggak? Terkadang kita suka terlena sama hidup kita. Kita yang belum dijamin sama Allah, surganya Allah belum tentu kita dapatkan. Kita suka melalaikan sholat. Betul apa betul? Makanya dengan ada majlis ta'lim ini, dengan ada peringatan Maulid Nabi ini, mari yang pertama dan yang paling utama, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Insya Salat adalah tiang agama. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, insya Allah semua perbuatan kita akan berbuat baik. Lah Ustaz, ada orang yang sholat tapi masih ada yang korupsi. Ustaz, ada yang sholat tapi masih ada yang curang sama timbangannya di pasar. Bagaimana itu Ustaz? Ayo bagaimana ayo? Kita ngaji. Orang sholat aja banyak saudara-saudara kita yang hanya menggugurkan sholat, menggugurkan kewajiban, tapi tidak ditancap imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya cuma ada di masjid. Ketika dia dagang di pasar, banyak saudara-saudara kita yang masih mencurangi timbangan jualannya, betul? Banyak dari saudara-saudara kita yang katanya melakukan sholat, tapi imannya hanya di majlis dan di majlis taklim saja. Ketika dia balik ke kantor, korupsi, kenapa merajalela, betul? Kalau banyak saudara kita yang melakukan sholat, tapi kenapa banyak saudara kita yang di luar sana masih pada iri-irian sama tetangganya, betul? Lalu bagaimana dengan orang yang kayak gitu? Halo, hai, halo. Jam berapa ini? Saya nggak pakai jam. Masya Allah. Banyak dari saudara-saudara kita di luar sana yang ngaku iman kepada Allah, tapi perbuatannya tidak mengatakan dia jujur iman kepada Allah dalam arti Islam KTP. Betul apa betul? Masya Allah, subhanallah. Makanya saya sangat bersyukur. Saya dulu ketika habis lulus pesantren, itu kerjaan saya taklim dari majlis ke majlis. Dulu 2012, 13, 14, 15, dari majlis ke majlis, masjid ke masjid. Wah, dari musola ke musola. Habis itu saya ini mah cerita. Jadi kalau buat anak-anak muda, kalau nanti punya cita-cita pengen menjadi penerus guru kita, penerus ulama, jangan pernah takut namanya sama yang masalah hidup. Apalagi kalau kita udah syiar agama Allah, karena Allah berjanji adik-adik semua, kalau kita berdekat kepada Allah, tekad kepada Allah, menegakkan agama Allah, menolong agama Allah, Allah jamin akan menolong kita dunia, bahkan Allah menjamin menolong kita di akhirat nanti. Itu jaminan Allah dalam Al-Quran.
Saya sebagai cerita, saya lulus pesantren 2012. Syiar dari majlis ke majlis, masjid ke masjid. Wah, ceritanya nih, ceritanya. Mungkin di sini nggak ada sedikit. Kalau di sana di kampung saya, masya Allah, itu ustadz yang biasa mimpin tahlil, ustadz yang biasa dihormatin di kampung, tapi iri-irian, tapi sirik-sirikan. Apa yang terjadi? Disantet. Apa yang terjadi? Butak-butak rumah. Apa yang terjadi? Sakit. Ini terjadi. Makanya kenapa saudara-saudara kita pada takut sama namanya jadi ustadz. Makanya buat para generasi pemuda dan pemudi, kalau kita hidup jangan pernah takut. Makanya tadi kan ada nih guru kita kan ngajarin kita tuh jikir, selawat. Selawat itu, amalan itu tidak usah banyak-banyak. Kalau menurut saya, kata guru saya. Tapi kalau kita istiqomah satu aja, selawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amalan yang tidak perlu ijazah oleh guru itu sholawat. Betul apa betul? Ente kalau ngamalin bismillah tanpa ijazah guru bisa gila. Ente ngamalin hijab tanpa ijazah guru bisa error otaknya kalau nggak kuat. Tapi kalau ente kita semua mengamalkan selawat, demi Allah saksi hidup saya sampai detik ini Allah menolong saya masih hidup di muka bumi ini. Ini contoh, dan contoh itu diabadikan di channel YouTube saya. Channel YouTube, saya punya YouTube, makanya saya tadi izin sama Pak Sofian tuh mau videoin buat tambah video. Channel YouTube-nya ada namanya Jejak Mata Hati. Jejak Mata Hati. Dari mata turun ke hati. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ampura ini bukan promosi ini, tapi diabadikan nama saya. Nanti anak-anak muda ini punya hadroh diabadikan, harus ada dokumentasi. Nanti kalau kalian udah pada besar, kalian udah pada nikah, punya anak, tuh nak, bapak dulu main hadroh. Dulu saya itu vokalis di pesantren dulu. diabadikan. Jadi ada cerita. Makanya nih saya izin divideokan, insya Allah ada cerita sejarah kalau saya di Pari ini pernah silaturahmi ke kampung apa nih? Keramat. Namanya aja Keramat. Alhamdulillah. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita yang pertama dan yang paling utama, tidak lain dan tidak bukan dengan kita mengadakan momentum bersejarah, bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, akan tetapi mungkin di pesantren-pesantren, di majlis-majlis ta'lim, seminggu sekali, sebulan sekali mengadakan Maulid Nabi, mengadakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jauh dari itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong mengadakan Maulid Nabi. Karena kenapa saudara-saudara, Nabi kita Muhammad lebih sayang dan cinta kepada kita. Yuk kita buka sejarah sedikitlah. Nabi Muhammad ketika ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, didampingin dengan malaikat Jibril alaihissalam, 3 yang dia ucapkan oleh Nabi Muhammad. Tahu Bu? Tahu Pak? Tahu Dek? Apa kata Rasulullah? Rasulullah ketika ingin mati, ingin meninggal dunia, dicabut roh yang kelip di dalam jiwanya dari kaki sampai dada sampai leher. Rasulullah mengucapkan ummati.
Coba babeh kita yang meninggal, babeh kita meninggal ucap apa? Tong, neng, nih babeh mau meninggal nih, rasa-rasanya udah enggak kuat nih, rasa-rasanya udah enggak kuat nih. Babeh pesen ya, babeh pesen tuh toko yang di depan jalan jangan dijual ya. Hei, toko orang dijual. Kalau kita mengaku umat baginda Rasulullah, kita membaca maulid Nabi itu karena ada gertakan cinta di dalam hati kita. Berjuta dan berabad tahun namanya, Rasulullah lebih cinta kepada kita semua. Bahkan sampai akhir hayatnya, bahkan ketika Rasulullah ingin meninggal, Bapak dan Ibu, apa yang Rasulullah minta kepada malaikat Jibril alaihi salam? Wahai Jibril, kemuliaan apa yang aku dapatkan ketika aku telah tiada? Malaikat Jibril berkata kepada, ya Rasulullah, tenang, slow, gak usah khawatir. Kalau engkau meninggal nanti sudah Allah siapkan itu bidadari-bidadari yang cantik. Kata malaikat Jibril alaihissalam, surga terbuka luas untukmu ya Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, kebala, aku tidak membutuhkan itu, tapi aku butuh kejaminan untuk umat-umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah, Rasulullah mau meninggal saja ingat kepada ummati. Kata malaikat Jibril alaihissalam, inni haramtu ala sairil ummami hatta tadkhuluha ummatuka. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasul, engkau tidak usah khawatir, engkau tidak sedih, engkau ditunggu oleh Allah di surganya, dan engkau tidak usah bersedih. Kenapa? Karena umatmu dijamin akan lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin umatnya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasul, setiap bagian dari umatku, siapa yang ngaku umatku, maka jaminannya adalah surga. Tapi akan tetapi kalau tidak cinta kepada baginda Rasul, kalau kita ngaku-ngaku mah bisa, Pak. Betul apa betul? Kita ngaku nih cinta sama Rasul, kita ngaku sayang kepada Rasul, akan tetapi tidak ada bukti realita. Nih sama anak muda nih, kalau cinta butuh bukti. Betul apa betul? Ente suka sama cewek, buktikan cintanya apa yang ente bisa. Betul apa betul? Ente punya bapak ibu, kenapa bisa muncul ente? Karena ada cinta. Betul apa betul? Cinta butuh, Bu. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, pembuktiannya ini di majlis karamah waliullah dengan mengadakan zikir dan baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada saudara-saudara kita yang di luar sana yang banyak nongkrong-nongkrong, yang masih banyak apa tuh namanya, santai-santai, sedangkan di sini ada majlis taklim, ada pengajian, tidak mau datang, masya Allah. Mari kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum datang ke sini bisa hadir di sini bersama kita. Amin. Ya Rabbal. Cinta kepada Rasulullah butuh bukti, yaitu dengan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Makanya pesan saya ini dari pesan guru, perbanyak baca selawat aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 hari 3 malam saya di Padepokan daripada Kang Ujang Bustomi di Cirebon. Apa yang dikasih amalan? Cuma perbanyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini malam Jumat Kliwon, tuh masih ada WA tuh di HP saya, diundang. Malam Jumat Kliwon, setiap malam Jumat Kliwon itu ada pengajian di sono. Makanya ini saya hadir di sini karena saya cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau saya diundang untuk tasyakuran, mimpin tahlil ngaji, saya ogah. Benar, ogah saya. Benar. Tapi kalau diundang Ustaz, maulid, ada maulidnya, ada, datang saya, mau jauh-jauh juga saya belain. Kenapa? Karena saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayo, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ini amalan dari guru saya, ya, guru Allah. Kita baca salawat sama-sama. Kita doa dengan fadilah salawat. Tadi dari baca maulid sampai berzikir bersama-sama. Mungkin kalau yang punya ilmu mata batin bisa melihat tuh indra keenamnya, masya Allah, berjubah-jubah, berjuta-juta malaikat berkumpul, wali-wali Allah disebutkan, dikirimkan wasilah doa kita. Subhanallah, hadir di tengah kita demi Allah. Makanya kita kalau tidak sedih, kita tidak tergetar hati kita, itu tandanya orang-orang yang munafik, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kita suka sedih, saudara-saudara kita masih banyak di luar sana yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih jauh daripada Allah? Kita tuh hidup butuh Allah, butuh Allah. Kita hidup butuh Allah. Allah tuh gak butuh kita. Terkadang kita manusia banyak yang sombong, cari duit dari pagi sampai sore sampai malam. Pagi berangkat lagi cari duit, sholat ditinggalkan, majlis taklim ngaji ogah, sama ustaz benci. Ayo, apa hidup yang mau dicari? Kata Rasulullah, ummati umurnya itu antara 60 bainat sittina wa sab'in. Ketika kita mati, harta yang kita kumpulkan, motor yang kita nyicil, mungkin dikasih sama bapak kita, rumah yang dimiliki kita, pakaian yang bagus yang kita pakai, demi Allah tidak akan menyelamatkan kita ketika kita mati di dalam kubur, di alam kubur nanti. Betul apa betul? Tiga yang mengikuti kita ke alam kubur. Yang pertama itu amaluhu wa maluhu wa ahluhu. Sayang seribu sayang. Maluhu wa ahluhu, hartanya, keluarganya yang kita sayangi tidak mengiringi kita, tidak mengikuti kita ke dalam kubur. Tapi apa? Amaluhu soleh, amal soleh yang akan kita bawa ke dalam kubur. Betul apa betul? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayo kita salawat dulu. Ini salawat yang gampang, mungkin sudah viral nih. Kita salawat dulu ya, baca sampai kita biar nggak pada ngantuk nih. Ini jangan-jangan nih, wih, bangun itu. Jauh nih gue nih dari Bogor nih. Waduh, naik kereta 2 jam, masa tidur? Ayo kita salawat dulu ya. Ini saya udah diijazahkan salawat, saya amalkan 4.444 setiap malam selama 7 malam berturut-turut dengan puasa mutih. Puasa, suka puasa nggak Tong? Kalau ini dia amalkan selawat aja, dia amalkan 4.444, saya jamin dukun santet 5 orang di depan, ente berhadapan gak bakal kena santet. Ya saya jamin. Kalau ente kena santet, udah ngamalin selawat, panggil saya. Panggil saya aja. Terus saya bilang, ente gak yakin sih bacanya, gitu. Kalau baca itu butuh keyakinan, betul nggak betul? Iya, butuh keyakinan, butuh keyakinan. Tadi ada amalan, masya Allah, di banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak amal-amal yang dibaca, kalau nggak yakin mah ya keluar dari sini mah main ML lagi. Betul nggak betul? Tapi kalau kita yakin kepada Allah dan baginda Rasulullah, keluar dari sini sholat kita tambah rajin. Betul? Insya Allah. Ayo kita salawat sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmatihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmatihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau kata guru saya, salawat nggak perlu diijazahkan. Kalian bapak ibu semua amalkan minimal satu malam 101, minimal setiap malam 101. Kalau sudah istiqomah seminggu 101, minggu depan naik lagi 313 sudah mampu naik lagi 707, naik lagi. Kalau sudah minggu depannya 909, naik lagi 1001. Insya Allah, demi Allah, saksi hidup saya dan keluarga saya, keluarga besar saya, tidak ada satupun yang tersentuh daripada ilmu-ilmu hitam. Alhamdulillah. Setuju? Setuju? Amalin salawat ya, amalin salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW ketika sedang berbicara kepada Sayyidatul Aisyah. Yang kedua, Rasulullah itu membagi hidupnya apa? Yaitu dengan tugasnya, amaluhu. Itu tugasnya itu. Jadi kenapa kata baginda Rasul, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Ada waktunya kita cari duit, ada waktunya kita ibadah. Rasulullah itu multifungsi. Rasulullah itu jadi apa saja. Jadi presiden sudah, usaha pengusaha sudah, apalagi jadi pemimpin rumah tangga sudah. Makanya kita contoh Rasulullah dengan nasihat guru kita, apa yang harus kita seimbangkan dalam hidup kita. Jangan lupa kita cari duit, jangan lupa juga kita ibadah kepada Allah. Dunia bahagia, akhirat bahagia, insya Allah. Yang kedua, yang ketiga apa? Saudara-saudaraku yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 1 jam ya? Udah 1 jam. Udah lemes nih.
Saya di sini mau keluar Batang tadi udah janji. Jadi ini kita yang singkat yang terakhir nih. 3. Yang ketiga adalah apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi hidupnya dengan dia banyak-banyak silaturahmi. Man ahabba ayyabsutallahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin hidupnya berkah itu, umurnya berkah itu, tidak pernah merasakan kesulitan. Walaupun ada rasa sulit dalam hidup kita, terus ingat kepada Allah. Kalau orang yang beriman tidak usah takut hidup susah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, ibadahnya dijaga, majlis taklimnya dijaga. Demi Allah, ulama siapapun setuju dia itu daripada ahli surga. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam yang bisa saya sampaikan. Intisarinya pada malam hari ini adalah mari yang pertama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Yang kedua adalah apa? Jangan males-males hidup di dunia ini. Memang kita butuh uang, betul? Kata Rasulullah, kerja ada waktunya, cari duit. Jangan malas, kerja usaha semampu kita yang halal. Tapi jangan lupa sholat. Yang ketiga apa kata Rasulullah menjaga silaturahmi. Kita silaturahmi dengan siapapun, dengan orang yang kita suka, dengan orang yang kita tidak suka, dengan tetangga non muslim juga silaturahmi dijaga. Insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat, insya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya mohon doa daripada guru kita bersama ayahanda kita, ulama ustaz-ustaz kita yang di sini majlis taklim. Doakan saya alhamdulillah 2022 tahun kemarin sudah melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, saya doakan juga buat saudara-saudara semua yang hadir di sini, insya Allah bisa melihat Baitullah, amin. Bisa melaksanakan ibadah haji, amin. Minimal bisa ibadah umroh, amin. Ya Rabbal, doakan saya, insya Allah tahun depan saya akan melaksanakan pernikahan. Kalau saya undang datang ya. Insya Allah saya akan melaksanakan pernikahan tahun depan, dan insya Allah saya punya niat, punya nazar. Ada namanya wakaf daripada orang tua, ingin mencari saya ingin membangun pesantren. Saya sudah mencari, ada tanah di daerah Cianjur itu sekitar 2 hektar insya Allah. Tinggal pembebasan aja. Duitnya nggak tahu dari mana. Saya duitnya yakin aja dari Allah, amin. Amin. Iya, kalau kita iman kepada Allah nggak usah takut susah. Saya demi Allah nggak punya duit di kantong, nggak punya di kantong, di dompet. Tanya tuh asisten. Iya, selawat diamalin, tahu-tahu di ATM ada 1 juta. Betul nggak? Setuju nggak? Iya. Coba bayangin pesantren-pesantren di Sukabumi, di Cianjur, di Jawa, di atas gunung loh. Itu bangunnya dari mana? Itu kiai cuma pilih cikir. Ada tamu ustaz, kiai, abah, mama, saya minta doa. 1 juta. Iya, enak nggak? Enak nggak? 1 juta. Oh, Masya Allah. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak? Nggak usah takut, kejar akhirat. Ibadah kepada Allah, jaga sholat kita, insya Allah dunia ngikut, insya. Doakan saya insya Allah istiqomah baca suratul Fatihah untuk guru kita, pimpinan yang menjalankan menerus majlis taklim ini. Mudah-mudahan majlis taklim ini dijaga oleh Allah, amin. Mudah-mudahan majlis taklim ini yang ngaji di sini, yang cinta kepada Rasul, mudah-mudahan hidupnya dibahagiakan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan yang kesulitannya Allah angkat, amin. Mudah-mudahan kita doa di majlis taklim yang mulia ini dengan berkah maulid Nabi, dengan berkah doa guru kita, semoga doa-doa kita dijabah dan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Rabbal
Al-Fatihah al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyati wa hajatina min ahli hadirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.